Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Dan tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni iman dan Islam. Alhamdulillah. Hingga saat ini Allah SWT telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita, jadi harus bersyukur yang banyak. Kenikmatan apa? Kenikmatan bermajlis ta'lim seperti ini. Diceritakan oleh Habibuna Umar bin Muhammad bin Sa'd bin Syekh Abu Bakar bahwasanya ada salah satu wali Allah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat keadaan mayat di dalam kubur. Kemudian wali Allah tersebut bertanya kepada para mayat tadi, "Kamu tuh inginnya apa?" Ditanya ke mayat. Akhirnya mayatnya menjawab, "Aku tuh kalau diberi kesempatan hidup, aku pengen datang ke majlis-majlisnya para ulama." Nah, orang-orang yang wafat aja pengen hidup, pengen datang ke majlis. Nah, kita yang masih hidup jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Kesempatan udah dikasih nafas sama Allah, masih dikasih kesempatan sama Allah. Jadi jangan malas-malasan ke majlis taklim. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah wafat itu sudah ditampakkan sama Allah betapa besarnya pahala orang yang datang ke majelis taklim. Sampai dikatakan, jikalau diperlihatkan pahala orang yang datang ke majelis taklim, pahala orang yang menuntut ilmu, maka mereka para manusia tidak akan sibuk dengan urusan dunia, melainkan mereka akan sibuk dengan menuntut ilmu sehingga tempat majelis ilmu itu penuh. Ya. Saking saja kita hanya dikasih gambaran orang yang menuntut ilmu itu gini, tapi gak dilihatkan secara langsung. Sedangkan orang yang sudah wafat itu sudah dilihatkan secara langsung oleh Allah betapa besarnya pahala menuntut ilmu. Nah, sampai para sahabat dahulu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ghanima majalisi zikir al-jannah." Wahai Rasulullah, apa itu ganjaran untuk orang yang datang ke majelis zikir atau majelis ilmu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ghanima majalis zikir al-jannah." Ganjaran untuk orang yang datang ke majelis zikir atau ilmu adalah syurga. Nah, di situ kita bisa lihat ya. Cuman kita nuntut ilmu, kita dapat ganjaran syurga. Ganjaran mana lagi? Coba yang lebih besar daripada syurga. Di surga kita bisa lihat Rasulullah, bisa bertemu para anbiya, aulia, salihin, orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang pengen kita ketemu di dunia tapi gak sempet, bisa ketemu di surga. Masya Allah. Makanya jangan sia-siakan, masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi akal yang sempurna, pergunakan dengan benar. Menuntut ilmu juga harus menata niat. Niat harus ditata. Kalau niatnya udah gak benar, ya bakalan hancur ke depannya. Niat itu seperti pintu. Kalau pintunya udah gak ada, gimana cara masuknya gitu. Jadi benar-benar ditata niatnya demi Allah, demi Rasulullah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, kalau niatnya karena Allah, maka yang didapat ridha Allah. Kalau niatnya dunia, yang didapat dunia. Kalau dia niatnya pengen dapat kedudukan manusia, yang didapat itu udah. Kalau dia niatnya menuntut ilmu, pengen ngejar ridha Allah, ridha Rasulullah, insya Allah yang didapat itu juga. Jadi benar-benar ditata niatnya, jangan karena pengen nuntut ilmu biar ilmunya banyak, biar nanti dihormatin sama manusia, biar disenengin sama teman-teman, biar dikagumin, biar dipuji-puji. Ya itu udah niat karena manusia. Kalau udah niatnya kayak gitu, udah dapatnya kayak gitu. Bagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita? Banyak sekali amalan dunia tapi menjadi amalan akhirat dengan niat yang baik, dan banyak juga amalan akhirat menjadi amalan dunia karena sebab niatnya yang buruk. Seperti apa itu? Amalan akhirat, nuntut ilmu. Dia nuntut ilmu Allah, itu amalan akhirat. Tapi menjadi amalan dunia karena apa? Karena dia niatnya karena demi mendapatkan kedudukan di mata manusia, sebab niatnya yang buruk. Niatnya yang buruk itu pengen dipuji manusia, itu niatnya yang buruk.
akhirnya amalan yang akhirat berubah menjadi amalan dunia gitu. Jadi harus berhati-hati di dalam masalah niat. Nah, lanjut ya. Di sini Ana bakal bawain tentang mencintai keluarga Nabi. Jadi, sebelum bagaimana kita bisa mencinta kalau kita gak kenal. Jadi ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebelum adanya Sayyid, Syarifah, Habaib, itu sebelum itu terbentuk ya Ahlul Kisah, yang mana Ahlul Kisah itu diantaranya Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Rasulullah pada saat itu ketika turun ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirkum tathira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kotor kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Nah, dengar ini Rasulullah langsung ngumpulin tuh Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dalam satu kain putih ya, dinamakan kisah. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma haula'i ahlul baiti fa'adhib ankumur rijsa wa tahhirkum tathira. Ya Allah, mereka lah ahlul baitku, hilangkanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Kemudian keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yaitu ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, tidak akan terputus bagiku nasabku dan sebabku kelak di hari akhir. Di hari akhir itu tentang Nabi gak akan terputus dari sekarang hingga akhir. Dari zaman Nabi sampai hari akhir apa? Nasabku dan sebabku. Nasab Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang orang-orang yang mau ngaku jadi zuriyah Nabi itu apa? Keturunan dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang telah kita ketahui ada marga-marganya apa? Al-Segaf, Al-Habsyi, Baharun bin Smith, Al-Idrus, Al-Musawwa dan lainnya. Masih banyak lagi, masih banyak banget. Nah, makanya kalau orang misalnya orang yang bukan keturunan Nabi itu mau ngaku-ngaku, sekarang udah marak banget, banyak banget yang mau pura-pura jadi Syarifah, Habaib, yang tadinya akhwal pengen jadi Sayyid, yang akhirnya bohongin orang banyak. Ini gak bisa. Soalnya kalau nasab itu gak bisa dibohongin. Kalau dia bohong nasabnya gak akan nyampe ke Rasulullah. Yang asli itu nasabnya nyampe ke Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri yang telah bersabda, tidak akan terputus dariku nasabku dan sebabku. Nah, Ahlul Bait ini mempunyai kekhususan. Yang pertama, Ahlul Bait ini mendapatkan pujian langsung dari Allah SWT. Sebagaimana tadi yang telah Anda sampaikan, bahwa Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan sesuci-sucinya. Lalu sekarang kesan yang kedua, diharamkan bagi ahlul bait itu menerima sedekah. Sebagaimana yang telah diceritakan bahwa dahulu Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali, itu tengah makan kurma pemberian sedekah. Akhirnya beliau makan nih, ketahuan sama Rasulullah bahwasanya Sayyidina Hasan ini habis makan kurma. Kemudian Rasulullah suruh buang. Keluarkan apa itu yang ada di mulutmu. Keluarkan wahai Hasan, katanya Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW, inna hadhihi sadaqati innama hiya awsa'un nas innaha la tuhillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Sungguhnya sedekah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, di sini kita bisa lihat nih didikan Rasulullah terhadap cucunya yang masih kecil untuk tidak memakan sesuatu yang telah dilarangnya. Makanya kita kalau mau ngasih hadiah ke zuriyah Nabi jangan bilang sedekah, jangan bilang zakat. Kita kasih aja ini hadiah. Kalau hadiah Rasulullah bakal nerima, keluarga Nabi terima. Tapi kalau zakat gak bisa, karena zakat itu kotoran manusia. Masa kotoran manusia mau dikasih ke keluarga Nabi, kan gak mungkin ya. Kekhususan yang ketiga bagi ahlul bait apa? Yang ketiga, wasiat Nabi Muhammad SAW terhadap ahlul bait sepeninggalnya.
Jadi diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah di tempat yang dikenal dengan nama Khuman. Khuman itu adalah sekitar 3 hari perjalanan dari kota Jubbah antara kota Mekah dan Banda, yaitu daerah Khuman. Nah, setelah Rasulullah SAW berkhutbah, setelah memuji Allah, kemudian Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, wahai manusia, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang diberi risalah," kata Rasulullah. "Sesungguhnya aku ini manusia biasa yang diberi risalah oleh Tuhanku, dan aku telah menyampaikannya, lalu aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang agung," kata Rasulullah. Yang pertama adalah kitabullah, aku tinggalkan kepada kalian kitab Allah, Al-Quran yang di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya. Kemudian yang kedua, aku tinggalkan kepada kalian ahlul baitku. Dan Rasulullah mengatakan ini sampai 3 kali. Aku tinggalkan kepadamu ahlul baitku. Seakan-akan Rasulullah itu kayak gini, aku nitip ya ahlul baitku ini ke kalian gitu ya. Di sini awalnya Rasulullah bilang, aku ini udah diberi risalah sama Tuhanku dan aku pun udah menyampaikannya kepada kalian. Nah, sekarang aku mau nitip gitu. Aku mau nitip kitabullah yang pertama. Yang kedua, aku mau nitip ahlul baitku. Dikatakan ahlul bait ini disebut sampai 3 kali. Ya, seakan-akan Rasulullah itu pengen nitip ke umatnya. Jangan lupa ya gitu. Kemudian sahabat Zaid, siapakah ahlul bait Rasulullah yang dimaksud Rasulullah? Bukankah istri-istri beliau juga termasuk ahlul bait? Kemudian Zaid menjawab, istri-istri beliau juga ahlul bait, tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah sepeninggal Rasulullah SAW. Orang yang nanya ke Zaid itu bertanya lagi, siapa yang dimaksud itu? Siapa yang diharamkan menerima sedekah? Kemudian Zaid menjawab, mereka adalah keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Aqil bin Abi Thalib, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, dan keluarga Abbas bin Abdul Muthalib. Orang tersebut bertanya lagi, apakah mereka semua diharamkan menerima sedekah? Lalu Zaid menjawab, ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW mau berpesan kepada umatnya kelak bagaimana bermuamalah dan bergaul dengan para keturunan Nabi. Muamalah kepada keluarga Nabi itu seperti apa? Harus jaga adab, sopan santun, karena Nabi sendiri yang menitipkan zuriyahnya, ahlul baitnya kepada umatnya. Nah, jadi banyak sekali ya kekhususan ahlul bait itu. Sekarang yang keempat, kekhususan sholawat dan salam bagi ahlul bait di setiap sholatnya, yang mana kita ketahui bahwa sholat tidak akan sah kalau tidak bersolawat dulu ke keluarga Nabi. Kalau cuma Allahumma sholli ala Muhammad itu tidak sah sholatnya, kecuali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sholatnya hanya ke Nabi itu tidak sah. Kalau sholatnya ke Nabi dan keluarga Nabi baru sah sholatnya. Keistimewaan yang kelima adalah perintah Allah SWT tentang kewajiban mencintai ahlul bait. Allah memerintahkan, mewajibkan kepada hambanya untuk mencintai ahlul bait, keluarga Nabi. Nah, mencintainya udah perintah dari Allah langsung. Jadi jangan bersedih kalau Allah sudah menakdirkan beberapa teman-teman menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan mencintai, udah mencintai. Dan untuk teman-teman yang beruntung yang menjadi syarifah, sayyid, dicintai, ya udah ditakdirkan dicintai, harus baik balik mencintai, jangan semena-mena. Mereka hormat ke zuriyah Nabi lebih hormat. Seperti kata Habib Taufik, kalau ada saudara dari Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam, itu hormat ke ahlul bait, ke kita, kata beliau. Kita harus hormat ke mereka karena datuk kita mengajari sopan santun di dalam adab. Nah, kekhususan yang keenam yang Allah ukir dalam Al-Quran, kesahan nasab mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan yang ketujuh, doa Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah dan keturunannya setelahnya di waktu pernikahan. Nah, ini banyak sekali. Yang kedelapan, kesempurnaan iman terletak pada kecintaan kepada ahlul bait. Iman baru sempurna kalau udah mencintai ahlul bait. Kalau misal gak cinta sama ahlul bait, gak cinta sama zuriyah Nabi, itu imannya belum sempurna. Jadi yang mau sempurna iman, cintailah zuriyah Nabi. Karena
Kalau udah cinta ke zuriat Nabi, baru bisa cinta ke Nabi Muhammad. Gak mungkin orang itu langsung loncat, gak mungkin. Semua itu butuh proses, semua itu butuh anak tangga. Kalau dia mau mencintai Nabi Muhammad, cintai dulu zuriatnya. Kalau langsung cinta ke Nabi Muhammad, itu bohong, itu dusta namanya. Gak mungkin. Orang misal dia mau ilmu tapi gak suka sama gurunya, begitu juga dia mau cinta ke Nabi Muhammad tapi dia gak cinta sama zuriatnya. Itu omong kosong, gak bisa. Jadi orang yang mau mencintai Nabi Muhammad, cintailah dulu zuriatnya. Begitu juga orang yang mau cinta Allah, cintai dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang selanjutnya, Ahlul Bait adalah tali Allah yang terjaga di dunia dan akhirat. Nah, lanjut ya. Untuk Sayyid, Syarifah, Habaib, beliau-beliau ini mendapatkan kemuliaan dan kehormatan khusus, dan mereka mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW dan para leluhur mereka. Makanya Habib Segaf Baharun itu mengatakan, siapa yang menginginkan mendapatkan perhatian dari Rasulullah, cintailah zuriatnya, sayangilah zuriatnya, bantulah zuriatnya, maka dia akan mendapatkan perhatian khusus dari Muhammad SAW. Contoh kayak gini, kakek-kakek punya cucu, kita kalau baikin cucunya, pasti kakeknya seneng kan ke kita. Oh, anak itu baik, ke cucuku aja dia baik. Begitupun juga Nabi Muhammad, kalau mau dapat perhatian cinta khusus dari Nabi Muhammad, perhatikan zuriatnya. Dengan cara apa? Kalau kata Habib Segaf Baharun, perhatikanlah zuriat Nabi agar kamu dapat kekhususan Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu sangat memperhatikan di dalam zuriatnya. Jadi kalau ada umat yang cinta ke zuriatnya, Nabi Muhammad, aku sayang. Sebagaimana yang telah diceritakan bahwasanya dahulu ada satu ulama nih datang ke Jambal. Di situ sepi, ulama di Jambal itu di dalam kuburan, sepi. Pada keesokan harinya baru ada tuh ulama yang berada di dalam kuburan. Baru ada ulama itu tanya ke Al-Faqih Muqaddam, wahai waliullah, kemarin kalian kemana? Oh, kemarin kami ke tanah Jawa. Allah memerintahkan kami untuk pergi ke tanah Jawa. Di sana kami menyolati satu orang. Kemudian wali itu tanya, loh siapa? Emang dia dari keturunan Nabi kah? Dia Sayyid kah? Gitu. Enggak, dia bukan Sayyid, dia orang biasa gitu. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menyolatinya dan beberapa malaikat untuk menyolatinya. Karena beliau semasa hidupnya suka ngebantu ngangkat barangnya Habib ini. Pokoknya dia cinta ke Habibnya. Akhirnya apa? Sama Rasulullah diperhatikan. Allah memperhatikan ketika ia sudah wafat. Diutus para ulama untuk menyolatinya. Itu udah suatu keistimewaan yang sangat gitu ya. Diceritakan nih bahwa dahulu ada seorang pedagang yang berasal dari negeri Yaman, pergi ke kota Mekah. Sampai di sana seorang raja Mekah yang bernama Hasan bin Ujlan Asy-Syarif Al-Hasani mengambil 1/10 dari hartanya yang dibawanya, yang biasa ia ambil dari pedagang luar yang masuk ke kota Mekah. Karena perbuatan tersebut, pedagang tadi marah, lalu mengumpatnya dan mencacinya, mengatakan bahwa raja tersebut termasuk raja yang kejam dan zalim. Nah, jadi ada Said nih, zuriyah Nabi, dia ini raja, dia ngambil 1/10 dari barang dagangan orang tadi. Akhirnya orang tadi marahlah, mencaci makinya, mengumpatnya dengan bilang kalau raja ini raja zalim. Akhirnya suatu malam pedagang ini mimpi ketemu sama Rasulullah. Tetapi dalam mimpi itu Rasulullah memalingkan wajahnya, berpaling dari pedagang tadi, gak mau ketemu sama pedagang tadi. Pedagang tersebut langsung bingung, loh kok Rasulullah gini ya. Akhirnya pedagang tadi datang menghampiri Rasulullah, mau menjabat tangan, mau cium tangan Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah menolak, sama Rasulullah gak dikasih tangannya. Pada situ Rasulullah SAW mengisyaratkan hal tersebut dengan menaruh tangan di dadanya. Beliau sendiri kayak ginilah, kalau orang mau ngambil tangan kita, mau cium tangan kita, kita gak ngasih, akhirnya kita naruh ke dada kita. Kemudian pedagang tadi bertanya, wahai Rasulullah, apa dosaku sehingga engkau tak ngasih tangan engkau untuk aku cium? Akhirnya pedagang tadi mencoba mengambil tangan Rasulullah kembali, tapi sama Rasulullah gak dikasih. Tiba-tiba Rasulullah berkata, mintalah ridho Fatimah terdahulu. Adapun Sayyidah Fatimah berdiri di samping beliau.
sama Rasulullah, disuruh nih, kalau kau mau jabat tangan aku, mau cium tangan aku, minta dulu tuh ridho Sayyidah Fatimah, putri aku. Nah, pada saat itu Sayyidah Fatimah itu lagi berdiri di samping Rasulullah. Nabi itu tidak akan meridhoi orang tadi kalau Sayyidah Fatimah belum meridhoi orang tadi atau pedagang tadi. Karena pada saat itu Sayyidah Fatimah itu sedang nangis. Rasulullah itu nunjuk, kasih isyarah kepada pedagang tadi. Tuh lihat, Sayyidah Fatimah sedang nangis. Ternyata Sayyidah Fatimah itu nangis sedih karena cucunya habis diumpat, habis dicaci maki sama pedagang tadi. Makanya Rasulullah itu menyuruh kepada pedagang tadi untuk meminta maaf atau untuk meminta ridho Sayyidah Fatimah. Akhirnya sadar dia, oh ternyata kayak gini. Ternyata aku tidak diridhoi karena habis mengumpat cucunya gitu. Bangun dari tidur, ia langsung meminta maaf kepada Syarif tadi. Setelah ia meminta maaf, Syarif tadi juga sudah memaafkan. Akhirnya baru tuh dia tidur lagi, dia mimpi lagi, baru dapat ridhonya Rasulullah SAW dan Sayyidah Fatimah. Jadi intinya saudara-saudaraku, ketika kita mencintai keluarga Nabi, Nabi tahu, dan begitu pun juga yang membenci keluarga Nabi, Nabi pun tahu. Hanya itu yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan pencerahan kepada kita semua agar lebih mencintai keluarga Nabi, begitupun untuk menuju mencintai Rasulullah SAW dan mencintai Allah SWT. Karena semua itu butuh anak tangga. Cintailah dulu keluarga Nabi untuk mencintai Rasulullah SAW, dan begitupun cintai Allah melalui cinta Nabi Muhammad SAW. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.